Satu lagi kesaksian Murtadin yang penuh dengan takia. Sepulang dari neraka, dia langsung minta baptis sama pendeta. Doktrin untuk masuk surga dengan model percaya Yesus Tuhan sekarang bertambah harus memakai kalung salib supaya selamat. Nah, bagaimana keseruannya Murtadin ini di neraka? Mari kita simak videonya. Aku dikasih lihat surga, dan setelah dikasih lihat surga, aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka. Awalnya tuh aku lihat banyak suara orang yang teriak-teriak kesakitan, minta tolong. Tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Aku masuk ke dalam sana, itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami, agar kalian juga turut serta dalam rangka menebar manfaat, mengedukasi umat agar terhindar dari segala bentuk pemurtadan dan segala bentuk serta upaya pendangkalan akidah. Jika kita berbicara tentang keselamatan atau ingin selamat, terutama fungsikan akal terlebih dahulu untuk memahami sebuah ajaran agama, baik itu Islam ataupun agama Kristen. Kenapa tim Studio Islam tidak menyebut ajaran Yahudi? Karena orang Yahudi tidak percaya terhadap Yesus. Hanya orang Kristen dan Muslim saja yang percaya tentang kenabian Yesus. Jadi untuk kali ini mari kita dengarkan takia dari seorang murtadin yang satu ini. Aku dikasih lihat surga, dan setelah dikasih lihat surga, aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka. Awalnya tuh aku lihat banyak suara orang yang teriak-teriak kesakitan, minta tolong. Tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Aku masuk ke dalam sana, itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Aku dikasih lihat surga, dan setelah dikasih lihat surga, aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka. Awalnya tuh aku lihat banyak suara orang yang teriak-teriak kesakitan, minta tolong. Tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Aku masuk ke dalam sana, itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Aku lihat di sana banyak orang yang disiksa. Aku lihat banyak orang yang dijadikan seperti makanan yang dipanggang gitu loh, bakar yang di kambing guling seperti itulah ya. Terus itu jalanannya pun hanya cukup satu orang aja gitu, setapak lah kalau kata kita ya, cukup setapak aja. Dan di sana tuh aku lihat banyak orang yang disiksa, ada yang ditarik mulutnya sampai robek dan akhirnya nyatu lagi, digituin lagi, dan yang perutnya yang tadinya mengecil lama-lama membesar dan meledak perutnya ya kan, sampai keluar semua isinya gitu. Sampai aku tuh merasa, ya Tuhan, apa yang mereka perbuat gitu sampai mereka bisa seperti ini. Dan coba tengok sebelah kananmu, apakah kamu mengenali dia? Dan aku melihat ada dua orang perempuan, tapi aku nggak bisa melihat dan bisa mengenali wajahnya itu siapa, karena dia itu mukanya udah hancur terkena api neraka gitu. Tapi dia memanggil-manggil aku, minta tolong, sampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong ampuni aku, selamatkan aku. Tapi begitu aku lihat ke Tuhan gitu, Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan bisa selamatkan dia? Tapi Tuhan bilang, tidak bisa, semua sudah terlambat gitu ya. Awalnya aku nggak ngerti maksudnya apa terlambat seperti itu. Akhirnya Tuhan menjawab, itulah jalan yang dia pilih, bahwa dia sudah memilih jalannya ya, jalannya ternyata salah gitu, dan ya itulah konsekuensinya gitu. Jadi aku merasa
ya aku nggak bisa nolong sama sekali, aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa doa buat mereka, sampai akhirnya aku melihat mereka terbawa arus api dan hilang, termakan sama api tersebut. Dan dari situ aku bilang, Bapak, aku nggak mau di sini lagi, aku mau keluar dari sini, aku mau keluar. Sampai akhirnya Bapak keluar, ngajak aku keluar, dan di situ aku terbangun. Aku bilang sama suamiku, aku bilang, aku mimpi seperti ini aku ceritain, dia nggak percaya gitu. Look at Beck is on the drums. Look at Beck. Look at Papa's truth. Suaminya yang beragama Kristen dan dulu mengajaknya murtad saja tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Segala kisah siksaan dia comot pengetahuannya dari Islam. Sampai halu bertemu Tuhan, mengalahkan Yesus dan para nabinya sendiri. Seumur hidup catatan Yesus dalam Bible tidak pernah bertemu dengan Tuhan Allah yang Maha Esa. Tapi para murtadin ini semua kisahnya sama, selalu bertemu dengan Tuhan. Padahal latar belakang mereka murtad karena pernikahan. Bahasa kasarnya, murtad kalau bukan urusan perut, pasti urusan di bawah perut. Begitulah umumnya. Murtad karena dua syahwat, syahwatul butun dan syahwatul farji. Mereka semua pindah agama bukan dilandasi dengan pengetahuan murni, tapi berdasarkan mimpi-mimpi dan tahayul tingkat tinggi. Nah, apalagi mimpinya tentang dunia ini dan semua makhluk hidup, termasuk kepada umat Islam. Terserah, aku pikir ya, yang penting aku udah ceritain apa yang aku alami gitu. Sampai akhirnya aku diberi pengangkatan lagi, mimpi pengangkatan lagi. Dan ini benar-benar yang ketiga itu, aku lihat dunia itu udah gelap. Itu kejadiannya sebelum memasuki tahun 2023. Dan aku lihat tuh bumi gelap segelap-gelapnya, dan di situ banyak orang yang terangkat, tapi lebih banyak yang tertinggal. Dan aku beruntung di situ aku termasuk salah satu orang yang terangkat. Tuhan itu bilang kita ini sudah mendekati akhir zaman. Makanya Tuhan minta agar semua kita ini bertobat. Ya, makanya aku sampaikan kepada teman-teman, kepada suamiku juga, bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman. Makanya udah kita bertobat. Aku bilang seperti itu kan. Ya namanya pemberitaan seperti ini, ada yang percaya, ada yang enggak, pro dan kontra kan. Cuma balik lagi ke mereka, yang penting aku sudah menyampaikan. Dan sampai akhirnya aku tuh mimpi lagi bahwa nanti bakal ada bencana. Waktu itu kejadiannya di Cianjur ya kalau nggak salah tuh. Jadi Cianjur sebelumnya itu aku diberitahu bahwa bakal ada orang yang mengolok-olok Tuhan, bakal ada orang yang mengejek-ngejekkan Tuhan, dan di situ Tuhan murka. Yang mengejek-ngejek Tuhan itu sebenarnya mereka sendiri, tetapi para murtadin yang baru masuk Kristen ini tentunya tidak akan pernah paham ajaran Yesus di dalam Bible. Yesus dipanggil baik saja dia tidak mau, karena hanya ada satu yang baik menurutnya, yaitu Allah. Apalagi sampai dipanggil sebagai juru selamat, sudah pasti tidak akan pernah mau. Dari ayat Kejadian sampai Wahyu, tidak ada seorang nabi pun yang mengakui bahwa dirinya juru selamat. Contohnya di kitab Yesaya pasal 43. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Nah, Allah asing yang dimaksud di sini adalah Yesus yang dianggap Tuhan oleh mereka. Tapi sayangnya mereka tidak paham. Nah, di dalam perjanjian baru, siapakah juru selamat? Kita buka kitab Lukas pasal 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di sini jelas ya bahwa Allah adalah juru selamat, bukan Yesus. Tapi apakah para murtadin ini yang baru pindah agama tahu? Tentu mereka tidak tahu. Mereka hanya dipakai oleh para pendeta untuk berkesaksian dengan segala cerita yang super sama, yaitu bertemu Tuhan atau bertemu Yesus. Nah, apa saja sih syarat agar selamat masuk surga menurut wanita ini ketika dia bertanya kepada Yesus? Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku bahwa nanti bakal ada kejadian gempa bumi, dan bakal ada kejadian jembatan penyambung dari satu daerah ke satu daerah lain itu akan terbelah. Aku bilang seperti itu, dan tidak lama kemudian tuh 2 hari kemudian kejadian bahwa di Cianjur ada gempa, dan di situ banyak bantuan dari para kita ya kaum Kristiani akhirnya ditolak sama mereka yang agama sebelah gitu. Ditolak gitu. Ya akhirnya ya di situ aku ngerasa
sebenarnya aku merasa kayak berdosa maksudnya aku nggak nyampein ini ke banyak orang, cuman kan aku bingung saat itu aku harus nyampein ini kemana gitu, bagaimana caranya, aku belum ngerti. Dan sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk baptis, aku mau pindah, aku yakin bahwa aku sudah memilih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatku, aku bilang seperti itu. Akhirnya aku baptis, dan setelah aku baptis aku tuh mengalami lagi bahwa Tuhan bilang sama aku, sampaikan kepada orang banyak bahwa jangan malu untuk memakai kalung salib di leher kalian, karena itulah Tuhan yang mau. Tuhan tuh minta sama aku seperti itu, salibkan, pakaikan salib ini di lehermu gitu. Jadi aku ngerasa ini udah bukan pesan buat aku aja, ini udah buat banyak semua orang. Jadi ya aku berharap untuk saudara-saudaraku di sana yang menonton acara ini, semoga bisa kembali ke jalan Tuhan. Oh, jadi syarat untuk selamat semua manusia harus percaya kepada Yesus. Dan jangan lupa memakai kalung salib. Kami hanya mengucapkan terima kasih saja bahwa sampai kapanpun kami tidak akan percaya. Sebab mereka inilah orang-orang yang tertolak dan dimurkai oleh Allah. Sebab tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sudah jelas kami katakan, sementara di dalam Al-Quran tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang disebut sebagai ayat kursi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi jelas ya sahabat muslim, tidak ada juru selamat selain Allah saja. Adapun manusia atau para nabi sebagai perantaranya saja. Tapi tanpa seizin Allah pula, semua nabi tidak punya kuasa apapun, termasuk Nabi Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Sahabat netizen dimanapun berada, semoga kita semua tidak mudah percaya dan terhindar dari perkataan takia para murtadin yang berhalusinasi untuk mengelabui umat Islam. Kami pun berlindung dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk. Sebab kurangnya ilmu pengetahuan, kemiskinan, sulitnya jodoh bisa saja membuat manusia menjadi kufur kepada Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari kemusyrikan semacam ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Nah, demikian video dari kami, semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar menemukan kebenaran yang hakiki untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat netizen dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang selalu setia menonton tayangan-tayangan di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami agar kalian juga turut menebar manfaat dan mengedukasi umat.